Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita bertemu kembali membahas hadis-hadis yang singkat yang ditulis oleh salah satu imam hadis, yaitu Imam Nawawi atau Imam Yahya Syarif An-Nawawi. Kita hadis yang kedua. Hadis ini membahas tentang iman, Islam dan ihsan serta beberapa tanda-tanda hari kiamat. Dalam hadis yang kedua kitab Arba'in Nawawi ini, Imam Nawawi mengutip salah satu hadis Rasulullah yang sangat fundamental dalam agama Islam, yaitu tentang Islam, iman dan ihsan. Masih diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. An Umar radhiyallahu anhu aidan, dari Umar radhiyallahu juga, qala, ia berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zata yaumin, suatu hari, ittala'a alaina rajulun syadidun bayadut thiyabi, tiba-tiba datang kepada kami seorang laki-laki yang sangat putih bajunya, syadidu sawadi sya'ri, juga sangat hitam rambutnya, la yura alaihi atharus safar, tidak terlihat padanya tanda-tanda sedang musafir atau bekas musafir, wala ya'rifuhu minna ahadun, dan kami tidak ada yang mengenalnya seorang pun. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai ia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, ia sandarkan lututnya ke lutut Nabi. Wa wada'a kaffaihi ila fakhizaihi, kemudian dia letakkan kedua tangannya di atas pahanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan dia berkata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, wahai Muhammad, sampaikan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Islam itu engkau bersyahadat bahwasan tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah, engkau dirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, engkau keluarkan zakat. Wa tasuma ramadhana, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila, dan engkau melaksanakan haji ke Baitullah jika engkau mampu melakukannya. Qala sadaqta, orang tersebut berkata lagi, engkau benar wahai Muhammad. Sehingga Umar berkomentar, fa ajabna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu, kami heran terhadap orang ini, dia bertanya, dia juga yang membenarkan. Qala fa akhbirni anil iman, kemudian orang tersebut bertanya lagi kepada Rasulullah, ceritakan kepadaku tentang iman. Qala, Rasulullah bersabda, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, engkau beriman kepada hari kiamat, dan engkau pun beriman kepada qada dan qadar.
atau kepada takdir, ketentuan dari Allah, baik itu takdir yang baik atau yang buruk, semuanya merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baru yang ketiga, qala fa akhbirni anil ihsan. Ceritakan kepadaku tentang ihsan. Rasulullah bersabda, qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah pasti melihatmu. Nah, hadis yang cukup panjang ini menceritakan kepada kita tentang detail keadaan yang dialami oleh para sahabat pada waktu itu, ketika tiba-tiba datang seorang laki-laki yang sangat hitam rambutnya, sangat putih bajunya, tidak terlihat bekas-bekas ia sedang musafir, kemudian bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan. Yang pertama yang bisa kita ambil pelajaran tentunya dalam hal menuntut ilmu, dalam hal majelis, ini dapat kita ambil pelajaran bahwa ketika ada seseorang yang ingin belajar, maka harus disambut dengan tangan terbuka. Terlebih orang tersebut walaupun tidak dikenal, namun tidak ada tanda-tanda bahwa orang tersebut mempunyai maksud yang tidak baik. Yang kedua, hadis ini menegaskan kepada kita bahwa Jibril sengaja bertanya kepada Rasulullah tentang hal-hal yang fundamental, tentang hal-hal yang menjadi inti dari ajaran Islam, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Ketika bicara tentang Islam, tentu kita semua sudah hafal dengan rukun Islam yang 5 yang selalu kita hafalkan sejak kita kecil. Mengucap 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, berpuasa pada bulan Ramadan, mengeluarkan zakat, dan juga menunaikan haji ke Baitullah apabila telah mampu melaksanakannya. Semua rukun Islam yang 5 yang sudah pasti kita hafalkan sebagai muslim, inilah yang menjadi inti dari pertanyaan yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya adalah tentang iman. Rasulullah menjawab juga yang sudah kita hafalkan selama ini tentang rukun iman yang 6, beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada rasul-rasul, beriman kepada hari kiamat, dan juga beriman kepada takdir yang baik atau takdir yang buruk. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk masalah iman ini ada yang harus ditekankan, bahwa hampir semua yang wajib kita imani yang 6 tersebut adalah hal-hal yang gaib. Hanya satu ketika kita tidak bicara yang gaib adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Itu pun kitab-kitab Allah yang sampai hari ini kita masih sangat akui terjaga kemurniannya hanya Al-Quran. Artinya ketika kita ingin meyakini, mempercayai, dan mengkaji tentang keimanan yang 6 tersebut, maka kita harus masuk gerbang keimanan dan menggalinya, membuka pintunya, tentunya dengan membuka Al-Quran. Yang kedua, tentang takdir. Takdir ini adalah sesuatu yang gaib, yang merupakan ketentuan Allah yang harus kita yakini. Memang untuk menerima takdir yang baik, takdir yang buruk, ini perlu keimanan yang kuat. Karena tentunya dengan beriman kepada takdir ini akan timbul rasa di dalam diri kita bahwa manusia ini tidak punya daya upaya. Semuanya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika apa yang kita inginkan itu berhasil, kita tidak perlu sombong, karena itu semua berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika yang tidak kita inginkan terjadi atau bahkan musibah terjadi, kita tidak perlu terlalu berputus asa,
karena kita yakin itu pun merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagai muslim, sebagai mukmin, sebagai orang yang beriman, kita hanya bisa mengucapkan la haula wala quwata illa billahil alil azim. Tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir tentang ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kau melihat Allah. Dan jika kau tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Ihsan ini adalah kesempurnaan dari iman, dari Islam dan iman. Ihsan ini adalah buah dari ibadah yang kita lakukan terus-menerus dengan ikhlas dan penuh keyakinan. Ihsan inilah yang sering disebut orang dengan ma'rifatullah, karena perasaan diawasi oleh Allah, keyakinan diawasi oleh Allah, senantiasa tidak akan lepas dari pengawasan Allah. Itulah sesungguhnya keimanan yang tertinggi, dan itulah yang disebut dengan takwa. Ketika orang merasa senantiasa dalam pengawasan Allah, beribadah dengan penuh kehusuan karena dia meyakini bahwa ibadahnya dinilai, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti akan khusyuk dalam ibadahnya. Dalam sehari-hari, ketika orang telah mencapai makam ihsan ini, maka dia tidak akan sembrono, dia tidak akan berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ia yakin bahwa apapun yang dilakukannya dilihat oleh Allah. Allah Maha melihat bukan hanya yang ia lakukan dilakukan oleh zahirnya, bahkan Allahu a'lamu ma tukinnu bis sudur, bahkan Allah mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.